pura-puraan aja. Misalnya kita kasih bau-bauan gitu ya, lagi diambil alatnya. Misalnya ini bau-bauannya gitu Pak. Ya silakan Pak, diperiksa pasiennya. Sayang ya Pak, ini bisa Pak, saya coba bisa penciuman Bapak dulu. kita minta gimana pasiennya kalau mau periksa penciumannya? Tutup mata. Ya, kita takutnya pasiennya nggak bisa cium, tapi karena dia melihat, oh kayaknya kopi ya, gitu ya, jadi kita akan cium. Tes penciuman gitu. Terus bisa kebawa sama buah asin aku campur sama terasi, jadinya semuanya buah terasi. Kemudian kita minta pasien tutup matanya. Bapak, kita akan minta Bapak mencium bau. Tolong tutup matanya ya. Nanti bisa boleh periksa dulu misalnya hidungnya ada sumbatan atau tidak, gitu ya. Boleh diperiksa, dilihat bahwa hidungnya ada sumbatan atau tidak. Kalau misalnya ada sumbatan, pastikan dia nggak bisa mencium ya, Bapak Ibu ya, karena ada sumbatan tadi. Makanya kita harus pastikan dulu. Berarti penyebabnya bukan karena sarafnya, tapi karena misalnya ada sumbatan atau polip atau apa gitu ya, atau apa? Atau upil yang kering misalnya. Kalau dibersihkan kan bisa aja gitu ya. Silakan. Saya mau izin mau periksa dulu. Boleh ya? Tidak ada sumbatan, kemudian boleh kita minta pasiennya untuk mencium satu lubang ya Pak ya. Misalnya minta Pak ditutup hidung kanannya misalnya. Katanya masih tutup ya? Ya. Ini bau apa Pak? Ini bawa apa Pak? Oke. Ya. Yang mana? Masih sama nggak Pak? Masih kopi juga. Minum. Pemeriksanya memastikan ya. Pemeriksaan Ternyata pemeriksanya nggak bisa cium. Nah, satu lagi bisa dengan kulit jeruk. Kulit jeruk rata-rata jeruk semua orang cium ya. Familiar. Oke, sudah selesai. Nervous pertama isinya apa Pak? Pada nervous pertama kita temukan ada masalah? Tidak ya. Nervous satunya bagus. Kemudian nervous dua, optikus atau penglihatan, lapang padang ya, bisa pakai Snellen chart ya. Kalau Snellen chart berarti kita harus jarak misalnya jarak 1 meter sama pasien, kemudian bisa baca ya, baca huruf sampai yang terkecil. Tapi kita bisa juga lakukan namanya tes konfrontasi. Kalau tes konfrontasi berarti kita adalah yang sehat ya, pemeriksa sebagai kontrol atau yang sehat ya. Jadi kita bisa melihat pasiennya ada masalah atau enggak. Berhadapan seperti ini ya. Jadi Pak, kita mau periksa matanya. Ya, Bapak boleh tutup matanya. Oke. Pemeriksa juga tutup matanya sama, nggak boleh silang ya. Kemudian lapang pandang itu kita bisa melihat sampai mana sih gitu ya Pak, maksudnya ya. Jadi kalau saya periksa ini Bapak pandangannya lurus ke depan ya, atau lihat si pemeriksa. Nah kemudian kita ada 4 kuadran ya, 1, 2, 3, 4, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Nah, kita minta pasien untuk melihat. Kalau kita masih melihat, harusnya pasien masih melihat. Kalau kita udah melihat, harusnya pasien juga udah melihat. Jangan curang ya. Jadi jangan bikin pasiennya nggak bisa melihat, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kadang gitu teman-teman. Kadang saya suka melihat, kamu nggak bisa jauh banget itu tangannya. Emang kamu masih lihat enggak Pak? Terus kenapa itu supaya pasien bisa melihat gitu ya? Nggak boleh ya. Jadi kemudian kita minta pasiennya untuk lihat. Misalnya, silakan Pak. Ya, tangannya ya, kuadran mana Bapak masih lihat? Oke, begitu kelihatan.
Kalau di kanan atas kiri. Kok bisa tidak? Iya, boleh. Nah, Pak Gopi curang nih. Padahal Pak Gopi nggak ngeliat ya. Samain aja. Oh Iya iya. kan? Nah, jadi saya nggak mau ngomong ya. Nyatanya di lapangan ada Pak Gopi. Ya, jadi kayak perawat itu suka ngerjain pasien. Jadi harus ngeliat ya. Oke, Bapak boleh ngeliat saya ke sini. Oke, tutup matanya. Ini masih, ini kelihatan angka berapa? 2. Ini dia angka bergerak. Bergerak. Oke, ini kelihatan berapa? Ini angka bergerak. Ini berapa Pak? 1. Ini 1 ya. Jadi kita pastikan kita bisa melihat, pasiennya juga bisa melihat. Dilakukan berulang pada mata yang sebelahnya juga. Ini Kak Puji bukan sih? Bukan. Oh, saya dari tadi ngeliatin kayak pernah gitu, bukan dari bencana bukan ya? Oke. Terus sebelahnya lagi, oke. Sekarang ini berapa Pak? Berapa? 2. Ini diam atau bergerak? Oke. Ini diam atau bergerak? Ini diam atau bergerak? Oke. Itu ya Bapak Ibu. Jadi pada pemeriksaan pada pasien ini melalui tes konsultasi hasilnya normal, berarti nervous 2-nya juga intar atau tidak ada masalah. Oke, kemudian kita ke okulomotoris. Okulomotoris kita melihat apa Bapak Ibu? Ya, pupil, gerakan bola mata ya. Kita lihat pupilnya. Bapak Ibu sudah bisa melakukan pemeriksaan pupil semuanya? Bisa. Apa yang kita lihat pada pupil? Cahaya, ya. Kemudian disamakan kanan dan kiri. Bentuknya harusnya apa Bapak Ibu? Bulat. Ada yang trapesium? Ada. Kalau misalnya bentuknya tidak bulat, boleh nggak? Ada aja. Kalau dia habis ganti lensa misalnya, nanti dia nggak bulat lagi tuh bentuknya, kayak ada kotakannya gitu. Ya, jadi itu nggak bisa kita nilai. Nanti kita nggak tahu ukuran pupilnya berapa gitu ya. Jadi kalau ibu bapak menemukan pasien ini, nanti tulis aja NA atau not applicable, tidak dapat diperiksa. Tuliskan kondisinya, misalnya pasien pasca operasi dari instan gitu ya, pada mata sebelah kanan. Nah, yang kita lihat selain bentuk tadi adalah ukuran. Berapa normalnya ukuran? 2 sampai 3. Tapi ukuran bisa sampai berapa kalau pupil? 5 ya, 5 itu midriasis, maksimal 1 midriasis ya. Kondisi apa yang menyebabkan midriasis? Meninggal dunia ya. Kalau kondisi apa yang bikin miosis? Di bawah ovoid ya. Oke, terus kemudian apa bahayanya pada pemeriksaan neurologis harus dilakukan pupil? Itu pemeriksaan yang paling cepat yang bisa kita lakukan untuk menentukan status neurologi pasien. Kenapa? Ada yang tahu? Bisa. Awalnya. Ya, jadi otak kita itu garis tengah. Kalau dia mendorong ke salah satu sisi atau midline shift itu di belakang ya, saraf oculomotorius, ada yang tertekan, dia salah satunya akan midriasis. Nah, jadi dari situ nanti dengan cepat kita tahu bahwa pasien ini ada efek desak di otaknya. Itu ya, jadi nanti Bapak Ibu mungkin ketika praktek, ini kan pasti lanjut praktek ya, di area sekolah magang, nanti akan menemukan misalnya lagi periksa gitu ya, lagi memenuhi logbook, terus tiba-tiba nemu, ini pasiennya kok anisektor, tadi ketemu belum, langsung segera laporkan ke dokter gitu ya. Kemungkinan dilakukan CT scan situ bisa aja terjadi masalah gitu. Sudah bisa cek dulu Bapak, silakan periksa. Bukan boleh. Ini ya. Saya bukan dulu ya. Tahu-tahu ya. Bapak lihat apa tadi di situ? Kelihatan nggak?
Kelihatan? Ukurannya juga ya. Oke. Oke, baik. Boleh Pak. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau meriksa pada pasien nggak usah takut. Jadi pasien itu pasti ada refleks sama seperti kita. Begitu kita kasih, kita bisa aja silau, jadinya nutup mata. Jadi kita boleh bantu, misalnya Pak, maaf ya, izin, saya bantu buka matanya, saya mau periksa pupilnya agak silau ya. Bapak ada sensitif terhadap cahaya? Belum tahu, kita cobain ya. Oke, maaf ya Pak ya. Ini kalau misalnya pasien posisi tertidur ya. Oke, kita cek. Gak usah cepet-cepet Pak. 2 atau enggak? 3 ya. Lebar banget ya. Maaf ya Pak. Ya, jadi ukurannya 3. Oke, maaf yang sebelah sini. Pak, maaf ya. Iya, kami sokor. Gitu Sama ya. ya. Refleks cahayanya cepat. Jadi kalau refleks cahaya dia akan langsung ngecil kemudian melebar. Kalau dia langsung set itu cepat. Tapi ada juga misalnya yang perlahan itu lambat. Tapi kalau diam aja nggak ada, berarti kita bawa ke IGD Bapak Ibu. Untungnya sekarang aman. Ukurannya 33 isokor, bentuknya bulat. Refleks cahayanya cepat. Nanti ditulisnya bisa positif, positif, plus. Atau ditulis pakai narasi juga boleh. Bapak Ibu ya, cepat dan cepat kanan kiri. Gitu ya. Udah aman Pak? Oke. Jadi saraf 3, nervus 3-nya hitam ya, tidak ada parese. Kemudian troklea. Troklea pergerakan bola mata. Oke, pergerakan bola mata kita minta bapaknya Pak. Bapak lihat kemik saya ikuti dengan bola matanya ya. Atas. Bola matanya ngikutin. Bagus, tidak ada yang terfiksasi atau deviasi gitu ya kita bilang ya. Ini nervus 4 dan 6 sama untuk pergerakan bola mata. Jadi bisa langsung segera diperiksa kanan dan ke kiri kalau untuk troklea abdusen ya. Abdusen kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ini bisa langsung diperiksa. Jadi walaupun dia judulnya urutan, kita nggak perlu satu-satu gitu ya. Padahal kita memeriksa pada area yang sama gitu ya teman-teman. Jadi kalau nanti mau periksa 12 saraf kranial, waktu periksa mata ya udah periksa aja semuanya dari pupil, pergerakannya, misalnya refleks korneanya gitu ya, bisa diperiksa semua. Oke, kemudian trigeminal. Masih ingat Bapak Ibu trigeminal? Ada tri. Dulu diajarin ya sama dosen-dosen kita ya. Depannya tri. Berarti ada 3 yang diperiksa. Apa aja? Mandibulan. Mandibulan otot, mandi, kemudian Terus Ini. apa Pak? Terus Mulai mengarah bebas ya. Ini apa ini namanya? Kemudian sensasi wajah. Sensasi ya, kalau 7 tuh kan apa motorik. Kalau 5 sensoriknya, sensorik wajah. Terus satunya refleks kornea, kelopak mata. Ya, oke. Sekarang kita periksa. Periksanya bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa menggunakan kapas atau benda tajam ya. Mau pilih mana Pak? Tajam. Bebas ya. Sebenarnya bisa dibilang ya ini tajam atau tumpul gitu ya. Dua-duanya boleh ya. Tapi karena kita ini periksa, tapi sebenarnya ini nggak sakit kok Bapak Ibu, judulnya aja ya. Jadi sebelum periksa pasien kita harus periksa dulu ke kita sendiri, gitu ya. Jadi kita tahu nih sebesar apa kita kasih kekuatan gitu ya untuk kasih apa nih sensasi rasa ya. Ini sebenarnya nggak sakit. Kecuali kalau kita mungkin ibu-ibu pakai kerudung nggak sengaja ketusuk, nah itu sakit ya. Oke Bapak, boleh ditutup matanya? Ya boleh, sebenarnya boleh tutup mata, boleh buka mata. Tapi kalau pasien tutup mata kita pilih yang
yakin ya dia bisa merasa atau tidak. Bapak oke, saya sentuh di sini terasa. Saya sentuh di sini terasa. Di mana Pak disentuhnya? Ya, oke. Sama rasanya kanan kiri. Boleh tutup lagi matanya? Ini sama ini, sama. Oke, ini terasa? Ini? Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya mau ditusuk gitu boleh. Oke, terus kalau untuk refleks kornea, dia ada refleks kancam. Atau pasien minta aja untuk menutup mata dengan kuat. Tutup matanya yang kuat, Pak, yang kuat. Ya, bagus ya. Kemudian untuk refleks otot rahang, mandibula, ini pasien diminta misalnya coba Pak kita pegang gitu ya rahangnya. Coba Bapak seperti gerakan mengunyah, diaduk giginya. Nah, rasa sendiri ya. Oke, jadi pada pasien kita aman dan keselimanya aman. Kemudian aplisan tadi sudah ya, ada hubungan sama ya dengan level 4. Kemudian facial atau wajah, motorik wajah baru kita minta pasiennya untuk dari atas ya Pak, dari atas sampai ke bawah wajahnya kita minta. Pak, bisa angkat alisnya? Alisnya diangkat. Oke, bagus. Kemudian senyum. Perlihatkan giginya. Oke, kemudian tutup mulutnya, kembungkan giginya. Oke, bagus ya. Berarti pada pasien ini tidak ada parese nervous aman. Itu ya Pak ya. Kemudian necklace 8 versi ulo kopea. Ya kata Ti. Kalau misalnya tersedia garpu Belum Bapak hebat. Ibu bisa ya, bisa pakai garpu talam. Nah, kita lihat di pasiennya masih buka atau enggak. Tetapi sebenarnya bisa cara sederhana, kita bisa pasien tutup mata aja, kita sebutkan kata-kata dengan pelan. Misalnya dari bentuknya Pak, boleh sebutkan kata-kata yang saya sebutkan, Bapak ulangi ya. Nah, berarti kan pasiennya mendengar dengan jelas, gitu ya. Kalau misalnya nggak dengar, ya berarti ada masalah. Tapi harus dikaji dulu riwayat sebelumnya. Ada gangguan pendengaran dan menggunakan alat pendengaran tidak? Gitu ya. Oke, kemudian glossopharyngeal. Glossopharyngeal ini ada Dikit ya, Pak, ya. Dikit ya. menelan. Ya, Bapak Ibu, rasa menelan. Nah, ini ada gula dan darah. Kita boleh kasih ke pasiennya. Ya, silakan Pak, pura-pura ya. Jangan dikasih benar. Pura-pura. Pemberian. Pura-pura aja. Acting. Bahwa Enggak gigi. Manis. ya dikasih tahu dulu mau ngapain gitu ya Pak. Ini ada Bapak tolong nanti dirasa ya yang saya kasih pembentuknya ini rasa apa? Misalnya yang lidah. Misalnya kita kasih sedikit. Rasanya apa Pak? Asin. Oh ya berarti benar gula. Kalau yang ini rasanya apa Pak? Manis. Misalnya berarti benar gula. Itu ya Pak ya. Kemudian vagus. Vagus ini untuk pergerakan juga sama untuk menelan, kemampuan menelan juga. Pada refleks vagus kita butuh pen light juga ya. Kita butuh pen light, kita minta pasiennya. Bapak Ibu tahu uvula? Ya, uvula. Ya, uvula itu letaknya di tengah. Ketika kita ngomong gitu ya, dia akan terangkat. Nah, kalau dia terangkat berarti tidak ada masalah. Berarti nervousnya enak. Tapi kalau misalnya dia nanti Bapak Ibu boleh cari di Google gimana gambar yang misalnya ada kelemahan pada vagus. Ya, itu bisa aja nanti dia ada mencong sedikit ke kanan atau ke kiri. Ada parese berarti pada nervus vagusnya gitu ya. Bapak boleh dulurkan lidahnya, buka mulutnya, bilang yang kencang lagi. Dia naik ke atas ya. Tapi kalau misalnya kita nggak kelihatan, Bapak Ibu boleh pakai bantuan tong spatel. Ya, pakai bantuan tong spatel. Nah biasanya saat dikasih tong spatel juga pasien akan ada refleks gaul atau berarti positif ya.
Oke, terus kemudian ada aksesoris. Aksesoris apa Bapak Ibu? Apa tadi yang terakhir? Jika kasih apa? Betul ya, Apa? lampu dan otot leher ya. Nah, silakan diperiksa bagaimana Pak? Pemeriksa boleh dari belakang. Silakan Pak. Pemeriksa boleh dari belakang. Gaji kita ya. Nanti kita ulang. Jadi Ingat, pemeriksa ingat. bisa dari belakang, kemudian dipegang dua-duanya pemeriksa. Oke, minta pasiennya untuk Bapak naikkan bahunya. Nah, kita tahan. Naikin bahunya Pak. Ditahan sama pemeriksa. Oke, kuat, kuat ya. Atau satu lagi dari sini Pak. Untuk otot lehernya, misalnya Bapak tahan di sini, bukan di sini. Ya. Oh, sekarang nengok ke sebelah sini. Nengok ya, ditahan. Ya. Dalam bener dalam. Jadi ketawa. Itu ya untuk kelas 11. Kemudian kelas 12, hipoglosula apa Bapak Ibu? Tidak, beberapa tidak ya. Kita minta pasiennya, silakan Pak diperiksa bagaimana periksanya. Nah, ini mau periksa model lidahnya dulu. Iya. Bapak, kita mau periksa kekuatan lidahnya. Iya. Karena nanti kalau ada kelemahan, karena misalnya Bapak terkena stroke, nanti fungsi menelannya nggak baik ya. Oke, sekarang boleh jundulkan lidahnya ke kanan, ke kiri. Oke ya. Sekarang kalau misalnya mau diuji kekuatannya, ini ya Bapak, tempelkan lidahnya di pipi. Nah ini kita tahan, terlihat kuat ya. Kemudian sebelah sini Pak. Nah ini kan kuat, gitu ya. Berarti tidak ada masalah pada lidahnya. Jadi 12 saran kranial pada Bapak kita Mendorong hasilnya pipi. pintar, karena memang nggak pernah stroke ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Boleh silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita lakukan dulu. Luar biasa. Hebat. Video.